Puji Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Dia. Sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini. Biarlah hati kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, bahwa Dia besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Kita naikkan dari awal. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita naikkan dari awal. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Sekali lagi, besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau saat sore hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan dengan segala kondisi kami, dengan segala keadaan kami. Tuhan, Engkau yang tahu hati kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau benar-benar sungguh-sungguh memanfaatkan momen ini
untuk kami lebih diperlengkapi lagi lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami benar-benar tertuju kepada Tuhan saja. Mungkin banyak keadaan, mungkin banyak kondisi yang mengganggu pikiran dan keadaan kami. Kekhawatiran, kebimbangan, ketidakpastian. Tetapi biarlah Tuhan firman-Mu yang menjadi jawaban atas kami saat sore hari ini. Tolonglah kami pribadi lepas pribadi. Tolonglah kami seluruh sidang jemaat Tuhan ini. Dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sore hari ini. Biarlah kuasa-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menaikkan pujian kami selanjutnya kepada Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan berkenan di hati-Mu. Dan setiap firman yang akan kami dengarkan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai pada saat sore hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kita senantiasa terus bersyukur kepada Tuhan lewat pujian kita kepada Tuhan. Bahwa Dialah gembala kita. Dialah yang layak kita tinggikan sore hari ini. Amin. Hanya Yesuslah pengharapan jiwa yang mati atas Yordan. Dialah gembala dan penghibur teguh, Yesus harapan jiwa. Katakan Yesus harapan jiwa. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Damainya diberi bagi tebusannya. Damainya diberi bagi tebusannya. Dia angkat bila ku jatuh. Dalam bahaya dan dalam peperangan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Bait yang ketiga. Ku tahu di sana. Ku tahu di sana Tuhan tunggu saya. Di sana bersama
Yesus harapan jiwa. Kita katakan bersama, Yesus harapan jiwa. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwa. Beri selamat suka dalam hatiku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Biarlah senantiasa Yesus yang menjadi pengharapan kita. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini kita tahu bersama, biarlah Yesus yang menjadi harapan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Dialah yang menjadi sumber pengharapan kita. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Kita naikkan dari awal. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biarlah firman Tuhan yang membuat hati kita tenang. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku
kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami semua yang ada hamba-hamba Tuhan, sidang jemaat, berbagai tingkatan, pengertian, usia, kondisi. Dalam PA ini Tuhan, kami telah menyanyi beberapa nyanyian. Kami ingin mengagungkan Engkau yang selalu menopang kami. Kami ingin merasakan, mengalami perlindungan Engkau yang nyata. Karena kami sedang menghadapi peperangan, tentunya peperangan rohani, yang seringkali akan menguras kekuatan kalau kami tidak mengerti, tidak menyiasati, dan tidak berjaga-jaga, sehingga kekalahan seringkali juga kami alami. Sekalipun Engkau berjanji kemenangan, itu sebabnya lewat nyanyian-nyanyian tadi, kami semua yang ikut menyanyi, kami semua berseru, Roh Kudus akan menolong kami, membawa kami masuk dalam seluruh kebenaran, khususnya di dalam kitab Hakim-Hakim, supaya kami mendapat solusi lagi. Karena begitu banyak peperangan yang sudah terjadi dan tercantum dalam kitab Hakim-Hakim khususnya, mulai dari pasal yang pertama hingga pasal yang ke-11-12 ini Tuhan, kami akan menemukan lagi begitu banyak taktik-taktik yang menjebak, yang menjatuhkan, dan yang merusak, menakutkan. Belum lagi hal-hal yang lain. Tetapi kami sudah menyanyi tadi, bahwa Engkaulah perlindungan, perisai kami. Kami tidak akan mencari perisai yang lain. Kami tidak akan menggunakan sistem yang lain. Kami hanya ingin tahu sistem dari firman Allah yang tak terkalahkan, yang selalu berkemenangan untuk selama-lamanya. Untuk itu kami akan segera duduk bersama, sama-sama membuka firman-Mu, sama-sama menemukan kekuatan, janji, dan penyertaan Engkau yang nyata. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami, Engkau berkati kami dari semua pihak, baik yang hamba-Mu menyampaikannya maupun rekan-rekan sidang jemaat, semua yang mengikutinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Panglima Besar, Raja segala Raja yang berkemenangan, kami membahas, merenungkan,
menghayati firman-Mu. Amin. Nyanyian demi nyanyian sudah kami nyanyikan, sungguh luar biasa. Ya. Dan saya yakin lagu-lagu itu pasti mereka ambil menyitir beberapa yang ada dalam Alkitab. Karena Alkitab ini penuh juga tanda-tanda, ajakan, peristiwa, ya, bagaimana caranya baik dalam Mazmur maupun khususnya di dalam kitab Hakim-Hakim, selain kitab-kitab yang lain yang sebelumnya kita juga menemukan bagaimana bangsa Israel waktu mulai masuk dalam tanah Kanaan, kemudian mereka berulang mengalami kemenangan, tapi di sela-sela juga ada kekalahan. Ya, misalkan kota Ai yang kecil, justru mengalami kekalahan. Sementara menghadapi kota Yeriko yang kuat kokoh dengan penduduk yang tinggi raksasa, dengan mudah bisa dikalahkan. Dan kemudian selesailah kitab Yosua, kita mulai masuk dalam kitab Hakim-Hakim ini. Nah, kita sudah mengikutinya, tapi belum selesai. Rupanya peperangan ini kita harus selalu mempersiapkan diri sampai akhir. Dalam kitab Wahyu pasal 20, disitulah saya pribadi yakin setelah iblis dilemparkan ke dalam lautan api, kematian yang kedua, juga nabi palsunya, juga antikrisnya, dan juga mereka-mereka yang tidak terdapat namanya di dalam buku kehidupan anak domba. Maka selesailah peperangan itu dan sungguh kita akan mendapat janji memasuki langit dan bumi yang baru tanpa peperangan, tanpa air mata. Dan kita boleh masuk dalam kota Yerusalem baru. Ya, ini merupakan kerinduan kita, ini merupakan suatu hal yang kita tidak lupa. Seringkali kita terjebak dengan PA yang hanya satu kitab ataupun yang dua kitab. Lalu kita hanya kagum di situ. Kita tidak merindukan bahwa hakim-hakim ini juga mempunyai arah tujuan menuju pada kitab Wahyu yang terakhir. Sebab Alkitab Indah ini merupakan kitab yang utuh walaupun ditulis oleh 40 para nabi, raja, cendekiawan dan juga rasul semuanya, atau orang yang paling sederhana sampai paling yang pintar, sepintar Raja Salomo dan juga hebat Musa. Tetapi saya harus katakan, supaya lewat pembahasan kita bersama masih menelusuri kitab Hakim-Hakim, kita tidak boleh kemudian kita berhenti. Kita harus menemukan solusi saat kita menghadapi peperangan di dalam dunia rohani, tapi kita mempunyai satu keyakinan, kepastian. Ini semuanya akan berlalu, bukan berlalu dalam kekalahan, bukan berlalu dalam ketidakberdayaan, sehingga kita menjadi orang Kristen yang kalah, menjadi hamba Tuhan yang kalah, menjadi orang Kristen yang lari sini lari sana, mencari perlindungan sini perlindungan sana. Tetapi kita harus bisa mengikuti tantangan ada. Kemenangan harus ada pada kita. Karena Alkitab ini, Alkitab menceritakan kemenangan dari Allah, bukan kekalahan dari Allah. Justru Alkitab ini menceritakan bagaimana kekalahan iblis, bagaimana kekalahan roh-roh di udara, bagaimana kekalahan dan yang mereka tidak bisa bangkit kembali. Itu yang saya temukan dalam janji Allah kepada kita sekalian. Oke, ya bersama isi kami sampaikan shalom semuanya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita, pemeriksaan kita secara sederhana tentang Yefta ini. Yefta ini berulang-ulang kita sudah mengikuti Jumat-Jumat yang lalu, tapi saya masih ingin ajak saudara untuk memperhatikan, sebab tadi saya kemukakan peperangan-peperangan di dalam kitab Hakim-Hakim dari permulaan. Memang ada beberapa peperangan, ada mirip-miripnya.
tetapi juga ada yang beda, dan terutama di dalam pasal 11 ini, peperangan yang dihadapi oleh orang Israel yang di Gilead, ya, dipimpin oleh Yefta, itu peperangan yang agak beda, ya, agak beda. Tidak langsung dengan pedang, tidak langsung dengan parang, tidak langsung dengan tombak dan sebagainya, tetapi suatu perdebatan, ya, perdebatan. Nanti saya akan kemukakan kembali apa alasannya, ya. Kita akan coba membaca dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kita akan mulai dengan ayat yang keempat, ya. Kita akan mulai dari ayat yang keempat dulu. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Bani Amon perang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Ya, kita loncat pada ayat yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Ya. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Terima kasih. Ya, kita stop di sana. Pada kali ini saya ajak saudara untuk mungkin beberapa ayat kita akan merenungkan, bahas kembali, ya, bagaimana Yefta ini agak sedikit beda dengan Allah menentukan, Allah mengurapi seseorang untuk diangkat menjadi hakim-hakim. Kalau ini beda sama sekali, tidak disebutkan. Nanti pada pertengahan pasal 11 baru kita menemukan di mana Allah, Roh Allah memenuhi Yefta, kemudian terjadi suatu pergolakan, terjadi suatu peperangan yang berkemenangan dari pihak Yefta. Nah, kalau kita ikuti jalannya kisah ini, kita akan mendapatkan banyak pandangan-pandangan yang luar biasa, khususnya dalam diri Yefta ini. Karena kita tahu bahwa Yefta ini tadinya adalah orang yang sangat-sangat tidak diperkirakan. Bahkan sudah diusir dari keluarga, ya, Gilead karena ibunya seorang pelacur. Ya, tetapi Tuhan bisa pakai juga. Tapi bukan berarti kemudian kita hidup sembrono, tidak. Ini dicatat, ini ditulis untuk menunjukkan bahwa, ya, orang yang tidak diperkirakan, orang yang dianggap tidak masuk hitungan, orang yang dilecehkan, orang yang ini. Tapi kalau kita melihat, membaca ayat yang pertama, ini beda. Ya, nanti saya akan bandingkan dengan ayat yang lain. Coba tolong, siapakah Yefta ini? Ya, kita baca ayat 1 pasal 11. Adapun Yefta orang Gilead itu, Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang pahlawan yang gagah perkasa loh. Ya, teruskan dulu. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Tetapi dia ini anak seorang perempuan sundal. Ya. Ayah Yefta ialah Gilead. Ya, terima kasih. Ya, jadi tulisannya itu begitu luar biasa, tetapi muncul anak seorang pelacur, dan disitulah kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Ya. Tulisan ini akan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memperhatikan kondisi seseorang. Ya. Saya menemukan di dalam kitab Hakim-Hakim ada satu pribadi yang juga disebutkan orang yang gagah perkasa yang kita sudah pelajari pada waktu yang lalu. Semoga kita masih ingat ataupun lupa, saya ingatkan kembali dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ya, mari kita akan coba baca bagaimana Tuhan akan memakai seseorang. Siapakah dia dan apa
dalam kondisi apa? Ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abizar itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya Ya. dan berfirman kepadanya, Dan firman kepadanya. demikian, Demikian apa? Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyertai engkau, ya. ya pahlawan yang gagah berani. Ya, pahlawan yang apa? Yang berani, yang gagah berani itu. Ya. Namanya kita tahu Gideon. Tetapi waktu itu kondisinya memang tidak baik. Ya. Tapi kemudian menjadi baik karena Gideon ini menyerah kepada Tuhan. Nah, kembali kita bisa melihat pada pasal yang ke-11 bahwa ditulis Yefta ini adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Tetapi dia anaknya ya pelacur dan diusir. Ya, itu sebabnya tadi kita membaca beberapa ayat 45 kemudian lompat pada ayat 11. Saya sedikit kembali menceritakan bahwa Yefta sebenarnya tidak mempunyai ambisi dalam hal ini. Dia sudah mempunyai geng sendiri karena dia diusir, dia merasa tidak diperdulikan, tidak dibutuhkan lagi, malah diusir. Dia sebagai satu pribadi yang tidak masuk hitungan dari keluarga besar Israel. Tapi Tuhan baik, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan saya menemukan bahwa dalam diri Yefta ini betul-betul tidak ada ambisi apapun juga, tetapi dia selalu menyerahkan persoalannya setelah dia berjanji, setelah dia mengiyakan, setelah dia omong, ya tidak di hadapan Tuhan, omong aja dengan mereka. Kenapa kamu pilih saya? Kenapa kamu panggil saya lagi? Bukankah kamu mengusir saya dan sebagainya? Tetapi penatua daripada orang Gilead sudah sepakat untuk meminta Yefta kembali. Karena mereka tahu hanya Yefta yang peduli. Ya, yang lainnya mungkin cuma banyak omong. Tetapi yang sungguh-sungguh peduli sehingga Alkitab mengatakan Yefta adalah orang yang gagah berani. Dan kemudian bukti gagah beraninya dia, ya coba bandingkan dengan Gideon juga demikian. Nah, kalau Tuhan menyertai aku, bagaimana? Kemudian Gideon penuh pengharapannya kepada Allah. Demikian juga Yefta. Saya senang untuk berbicara ini supaya kita tahu. Kalau saudara tidak ada apa-apanya, saudara orang biasa, bahkan saudara mungkin pernah dilecehkan oleh orang lain. Kemudian kalau Tuhan pakai saudara, kalau Tuhan memanggil saudara, apa salahnya? Ya, coba kita ulangi lagi ayat yang ke-11 dalam pasal 11. Tadi kita sudah baca, saya ajak kita baca lagi. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Ya, ikut aja. Ya kondisinya begini, tidak baik, begini. Tapi diajak pulang, ya oke lah. Oh luar biasa ada orang yang begitu ya. Ya seringkali kita ini gengsinya banyak, besar sekali. Tidak. Ya, tidak mau. Karena gini. Karena pemikiran yang lama. Tetapi Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. ya, Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di ini loh Mizpah. yang penting. Coba ulang yang terakhir itu. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ini, saya mendapatkan sesuatu yang luar. Sebelum bertindak lebih jauh, ada satu sisi yang tidak boleh kita lupakan. Kalau Tuhan mau pakai kita dan kita mau dipakai Tuhan, menyerahkan seluruhnya, bukan sebagian. Ya, seluruhnya peristiwanya dalam bahasa Mandarin kata, jadi apapun yang dia omongkan tadi, kalau saudara baca kembali, dia berargumentasi sedikit. Kamu kan menolak saya, karena kamu kan sudah mengusir saya. Kenapa kamu sekarang begini. Ya, dan itu diceritakan kembali pada Tuhan. Oh, saya mendapatkan seorang Yefta ini yang apapun juga dia tidak lupa kepada Tuhan. Ya, pada malam ini kita akan menyelidiki
pribadi Yeftah yang selalu dalam berbagai masalah, dia serahkan kepada Tuhan. Ya, karena dia mempunyai satu ciri-ciri tabiat yang baik, maka saya percaya dia adalah orang yang sesungguhnya cermat, sesungguhnya yang sangat teliti dalam soal sejarah. Waktu saya membaca kembali, saya merenungkan, saya minta ampun sama Tuhan. Kita seringkali baca Alkitab aja kita tidak mau sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa mengetahui situasi-situasi yang Tuhan berikan kepada kita, yang menjaga ya teritorial kita, menjaga wilayah kita. Seringkali kita tidak mau tahu. Ya, seharusnya seorang suami misalkan dia harus tahu semua seluk-beluk, walaupun dia tidak mungkin akan menguasai seluruhnya karena Tuhan menjanjikan istri sebagai penolong yang sepadan dan sebagainya. Ya, istri seharusnya juga menyelidiki seluruh aspek kehidupan rumah tangganya, tentunya dibantu dan ditopang oleh firman kebenaran yang sempurna ini. Ya, anak-anak tahu semuanya. Coba bayangkan kalau Gilead ini sudah dari kecil, ya mungkin waktu anak muda sudah diusir, ya lalu dia mempunyai geng, lalu dia tidak mau tahu semua. Ya, mungkinkah orang-orang Gilead untuk memilih dia? Orang-orang Gilead juga orang yang mengerti. Mungkin situasi membuat ya Yeftah ini diusir oleh saudara-saudara dari ayah, dari istri sahnya. Ini adalah pelacur. Tetapi saya mendapatkan sisi kesungguhan dari Yeftah ini menjadi teladan buat kita sekalian. Ya, dia menyerahkan, dia tunjukkan Tuhan ini loh saya omong begini, Tuhan ini. Ya. Saya tidak tahu bagaimana kita berdoa untuk setiap persoalan. Tetapi saya sedikit saksian bersama istri saya. Dan terutama dari istri saya banyak pengalaman-pengalaman yang tanpa kita sadari dari waktu kami menyerah sepenuhnya untuk dibawa oleh Tuhan berjuang ke Irian. Maka tahun ke tahun kesaksian-kesaksian istri saya sangat menolong saya, yaitu kalau ada apa-apa, dia berdoa itu seperti betul-betul berdoa kepada Bapa gitu loh. Omong apa adanya. Kita seringkali terjebak dengan doa yang sangat diatur, sangat liturgi, sangat begini seolah-olah begitu bagus. Ya. Tetapi seringkali kita lupa, kita seringkali berdoa Bapa di sorga. Tetapi kemudian setelah Bapa di sorga, doa kita begitu formal. Begitu formal, waduh kalau nanti tidak baik, bahasanya kurang ajar, sebagai orang, sebagai anak, sebagaimana. Coba kita baca dalam ayat ini. Yang menyerahkan semuanya ke hadapan Allah, bukan kepada manusia. Ini sangat tidak gampang. Ini karena dia harus melihat Allah yang tidak kelihatan. Sampai hari ini kita tidak melihat Allah. Tapi kita mengimani dia dengan doa kami. Maka doalah, serahkan hidup kita ini secara apa adanya. Akhirnya saya coba belajar, saya coba untuk mempraktekannya pertama kali nggak enak juga. Ya, seolah-olah kita bisa malu ya Tuhan. Ya, Tuhan tahu saya punya kelemahan. Tuhan, Engkau tahu saya punya kelemahan ini ABC di sini. Waktu pertama kali saya juga rasanya risih gitu ya. Tetapi kemudian saya pikir, iya, kalau Allah Bapa itu Bapa kita, masa kita anak-anaknya itu ya mesti berbicara menyerahkan masalah kita kepada Bapa itu dengan jelimet-jelimet, dengan aturan-aturan, dengan protokoler yang ini. Lama-lama saya punya pengalaman, akhirnya banyak kelemahan-kelemahan yang tadinya tak teratasi setelah lewat doa yang begitu sederhana. Saya bilang, Tuhan Engkau ciptakan saya begini. Saya terserah kepada Bapak. Tapi saya percaya Bapak bisa menolong saya karena saya anakmu. Ya,
Maka ajaib. Sampai hari ini saya melihat pribadi saya, kelemahan-kelemahan yang selama berpuluhan tahun tidak bisa teratasi itu hilang sendiri. Saya mau bilang apa? Ya, tapi saya mau bilang pada saat kita belajar tentang hakim-hakim ini, khususnya dari Yefta ini, dia menyerahkan semuanya. Ya, setelah dia menyerahkan semuanya, dia bukan berarti kemudian Tuhan menolong dia sama sekali tidak ada masalah. Justru dia harus siap. Ya, segala permasalahan yang ada pada dia, segala kepintaran yang dia peroleh, segala kemampuan yang dia ada, sangat berat Tuhan. Lalu dia mulai menghadapi orang Amon. Ya, coba kita akan lanjutkan dulu pembacaan pasal 11 ayat yang ke-12. Puji Tuhan, ayo silakan. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon. Ya, mengutus. Ya, jadi bukan Yefta sendiri, tetapi Yefta mempunyai sikap pemimpin yang baik untuk mengatur utusan, delegasi untuk menghadapi raja orang-orang Amon. Ya, betul ya. Ayat 12 coba diulang lagi. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan Bani pesan. Amon, ya. Apakah urusanmu dengan aku? Apa urusanmu dengan aku? Sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Ya, terima kasih. Kita mau belajar peperangan yang tidak lazim. Kalau tadi kita sedikit menyinggung pasal-pasal sebelumnya, itu tinggal langsung hantam, ya, dobrak, penghancuran besar-besar terjadi, kemenangan yang juga sudah dijanjikan, tetapi juga kekalahan yang juga Tuhan izinkan. Maka di dalam pasal 11 ini, Yefta menyuruh orang, ya, kenapa kamu datang? Siapakah Amon ini? Nah, ini yang harus saya dan saudara juga memperhatikan. Ya. Tadi saya coba untuk memeriksa kembali dalam peperangan awal dari kitab Hakim-Hakim, yang datang melawan, yang datang mengganggu adalah orang Filistin. Orang Filistin itu bukan ada apa hubungannya dengan bangsa Israel. Itu orang bangsa kafir yang menyeberang dari Kreta. Saya coba mencari asal usulnya. Orang Filistin itu adalah orang Kreta yang Tuhan seberangkan mereka sampai ke Kanaan. Ya. Itu orang Filistin. Kemudian kita tahu setelah itu waktu bangsa Israel meninggalkan Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada Raja Kusyam, Raja Mesopotamia. Kembali Mesopotamia itu adalah tempat yang jauh sekali dari Palestina. Ya, tidak ada hubungan famili. Ya. Tetapi kita lihat peperangan demi peperangan tidak gampang untuk bangsa Israel menghadapi Moab, karena Moab itu adalah familinya. Amon, familinya. Waktu saya merenungkan lagi sama Tuhan, kenapa mesti begitu? Ya, kalau untuk musuh yang lain langsung aja habis. Tapi ini family, sangat dekat. Karena cuma yang lalu kita sudah membaca bagaimana Allah memerintahkan kepada bangsa Israel, kamu jangan ganggu orang Moab. Kamu jangan ganggu orang Amon. Itu tempat telah kuserahkan, berikan kepada keturunan daripada Lot. Lot itu adalah keponakannya daripada Abraham dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, kita bicara peperangan ini. Satu waktu saya juga pikir, Tuhan bagaimana? Bukankah kita mengatakan dengan Roh Kudus engkau akan memusnahkan segala perkara-perkara yang daging. Tetapi kemudian saya juga mendapatkan informasi yang baik. Kadang-kadang itu tidak dibunuh tetapi ditaklukkan. Coba kita baca di dalam surat Roma lebih dulu ya, supaya kita
bisa menjalani sebuah peperangan sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, kita coba baca Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang. Ya. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, perbuatan-perbuatan sar, perbuatan-perbuatan daging. Kamu akan hidup. Ya, ini mati, dibunuh ya. Nah, coba saya ajak saudara untuk kemudian mencari tahu di dalam surat Kolose pasal yang ketiga lebih dulu. Surat Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Ya, matikanlah dalam dirimu. Segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, ya, dan juga keserakahan. Terus kan? Yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, sekarang kita lihat. Dua ayat ini dari Rasul Paulus harus dimatikan. Tetapi waktu saya membaca kembali dalam surat Galatia, coba kita akan buka surat Galatia pasal yang ke-5. Di sini kita bisa melihat ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi ada satu hal, tidak menuruti dan tidak dibunuh. Yang mana ini kita harus pilih? Ya, Tuhan memberikan kita sekarang misalkan Yefta dia menghadapi Amon. Ini saudara kita sendiri loh. Family kita sendiri loh. Kira-kira bagaimana ya? Ya. Tapi tadi kita bisa melihat, ya, ini saya punya penemuannya itu, ya, khususnya di dalam soal peperangan dengan Amon ini tidak disebutkan pembantaian, ya, tetapi disebutkan mengalahkan sehingga mereka tidak lagi berkutik sedemikian lamanya, ya. Tetapi coba kita ulangi lagi dalam ayat yang ke-16 dalam surat Galatia ini, perhatikan baik-baik. Maksudku ialah, ya, hiduplah oleh roh. Perhatikan ya, hiduplah oleh roh. Dan di sini tadi kita sudah baca dalam surat Roma pasal yang ke-8, oleh Roh Kudus matikanlah perbuatan daging. Ya, tapi di sini kita diminta untuk nurut Roh Kudus, maka kamu tidak nurut daging. Ya. Jadi daging ini masih berperan jikalau kita tidak hati-hati. Ya. Demikian juga nanti kita lihat dalam percakapan dengan Raja Amon itu, kita akan menemukan betapa tidak turutnya daripada Raja Amon. Yang sehingga terjadi, ya, peperangan dan menaklukkan Raja Amon dan semua sekutunya. Coba diulangi ayat 16 dalam Galatia pasal yang ke-5 tadi. Maksudku ialah, ya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, terus. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, terus, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Terus kan? Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, jadi pertentangan, jadi pergolakan ini, ya, terus terjadi. Terus? Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terus kan? Perbuatan daging telah nyata, ya, yaitu percabulan, terus, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, Terus? sihir, perseteruan, perselisihan, Ya. iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, Terus? percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, Ya. seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih. Sekarang coba kita pikir sejenak. Mana yang kita mesti matikan? Mana yang kita tidak mungkin, tetapi kita mesti menjaga jarak, menjaga standing yang penting sekali. Ya, waktu saya merenungkan ayat firman Allah ini, ternyata kata Rasul Paulus, saya terlupakan di mana yang ayatnya mengatakan bahwa 1 Korintus, coba saya ajak saudara untuk menemukannya. Sebentar ya, saya tiba-tiba ingat ayat itu. Nah, pasal yang kelima. 1 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Jangan bergaul dengan orang cabul. Ya, kita mesti mematikan segala hawa nafsu cabul. Itu memang yes, oke. Tetapi terus baca ayat 10. Yang aku maksudkan, Ya, bukanlah dengan semua orang cabul. bukan dengan semua orang cabul. Pada umumnya, dari dunia ini. Atau dengan semua orang kikir. Orang kikir, orang tamak, orang serakah, ya, orang rakus, kemudian siapa lagi? Dan penipu. Atau dengan semua penyembah berhala. Dengan semua penyembah berhala loh. Semua itu terus. Karena jika demikian, kalau memang harus begitu, kamu harus meninggalkan dunia ini. Kamu harus meninggalkan dunia ini baru bisa. Terus. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Nah, menyebut diri saudara, family, adalah orang cabul. Dan orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, ya, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sama saja dengan menghadapi Amon. Ya. Kita nggak salah, kenapa kamu mengganggu. Artinya mengganggunya Amon itu termasuk membawa kebudayaannya, membawa tabiatnya, membawa berhalanya, membawa segala sesuatunya ini. Kata Rasul Paulus di sini sangat-sangat jelas sekali. Teruskan dulu baca, luar biasa ini ayat. Sebab dengan wewenang apa aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Di luar jemaat ya sudahlah, mau apa mereka? Yang penting kita hati-hati, tetapi bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Ya. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Yeftah berbantah-bantah dengan raja-raja Amon. Yang adalah family. Yang tidak semudah yang kita pikirkan. Ya. Mereka mempunyai alasan. Mungkin bahasa mereka bisa lunak. Ini baik-baiklah untuk mengembalikan tanah milik kami. Karena kami kalau begini, begitu kuat omongannya. Begitu kuat juga ya, mungkin dengan data-data yang mereka buat sendiri. Zaman sekarang ini sulit. Kadang-kadang tanah itu bertumpuk dengan beberapa surat-surat yang sangat penting. Tetapi ternyata sudah dipermainkan itu semuanya. Dan ini juga yang kita lihat bagaimana Raja Amon tidak mau terima baik. Kita sudah mempelajari, saya tidak akan ulangi. Hanya saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan bahwa apapun juga, Yeftah dia selalu mengandalkan Tuhan. Ya,
waktu Raja Amon tidak mau menerima perkataan daripada Yefta, ya, melalui utusannya, saya melihat Tuhan langsung curahkan rohnya. Ini luar biasa. Tolong kita baca pada pasal yang ke-11, ayat yang ke-27. Cuma yang lalu kita sudah baca, tetapi saya akan sedikit menjelaskan supaya kita tahu kondisi yang harus kita hadapinya. Ya, silakan. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, Ya, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku. ini penting. Supaya jangan sampai kita ini terjebak untuk berbuat, menyucikan, membereskan semua kenajisan. Ternyata kita sendiri yang salah. Ya, jangan seperti yang kita tahu waktu orang-orang Farisi, ya, meminta Yesus untuk menghukum perempuan yang berzina, yang kedapatan itu. Akhirnya mereka sendiri kena batunya, bahwa mereka semuanya adalah orang yang bersalah. Itu sebabnya di sini kita lihat bahwa Yefta mengatakan, kami tidak salah, kami tidak berdosa. Tapi kenapa kamu akan menyerang kami? Ya, maka dia minta Tuhan, Hakim Agung, untuk menyelesaikannya. Coba diulangi ayat 27. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, Aku tidak bersalah kepada engkau. tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku Ya, dengan berperang melawan aku. ini familia, oh luar biasa, tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi terus jalankan. Tuhan, hakim itu, Ya, dialah yang akan menjadi hakim pada hari ini Tuhan yang hakim itu akan menghakimi hari ini. antara orang Israel dan Ya. Bani Amon. Oh luar biasa, Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. tidak mau. Ya, kadang-kadang kita menghadapi persoalan-persoalan ini, kita memang harus sabar menanti Tuhan. Roma pasal yang ke-12, coba kita lihat. Ada ayat yang sangat indah untuk kita pelajari bersama-sama. Roma pasal 12, ayat yang ke-17 mulai. Perhatikan baik-baik. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. terus? Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Oh, teruskan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ya. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Terus? Akulah yang akan menuntut pembalasan, Dan firman seterusnya. Tuhan. Oh, luar biasa. Ya. Jadi kembali Yefta dalam hal ini, kembalikan kepada keadilan Allah, Allah yang maha adil, Allah yang maha hakim, Allah yang mengatur semuanya itu. Ya. Tetapi kita melihat langsung setelah Yefta mengatakan ini, setelah Yefta mendapatkan jawaban ya yang menolak anjuran daripada Yefta, ayat 29 kembali. Hakim-hakim pasal yang ke-11 ayat 29 langsung pencatatan roh Allah turun, roh Allah mengangkat Yefta resmi sebagai hakim-hakim, ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead Iya. dan daerah Manasye. Terus. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan Mispa di Gilead itu berjalan terus ke daerah Bani Amon. Iya, terus. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan. Lalu bernazarlah Yefta. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ya, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Ya. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Terus? Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Ya.
Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan daripada Yeftah. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Antara mereka. Mulai dari Aroer sampai dekat Minit. Ya. 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Keramin. Sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Bani Amon ditundukkan. Ya. Apakah ada pembantaian saya tidak tahu karena tidak ditulis. Tetapi di sini kita melihat kalau Roh Allah bekerja, ada satu waktu pembantaian terjadi, pembunuhan terjadi, bunuhlah, matikan segala perbuatan daging. Tapi di sisi yang lain, ditaklukkan, kata Rasul Paulus, aku menaklukkan tubuhku supaya tunduk sama saya. Kalau enggak, nanti saya setelah mengabarkan Injil, aku yang ditolak. Di sini kita bisa melihat suatu perkembangan. Ya, sampai 20 kota direbut kembali. Bayangkan 20 kota itu hasilnya segala budayanya, segala berkatnya, segala semuanya itu tadinya sudah menjadi maunya Amon, tapi sekarang sudah direbut kembali. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini, luar biasa, ya, sangat luar biasa. Rasul Paulus mengatakan itu sebabnya ada penundukan dalam diri kita sendiri. Saya rasa itu perlu kita baca supaya kita juga akan menemukan pengertiannya. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya, ini bicara soal penginjilan, tetapi penginjilan yang bukan penginjilan sembrono, penginjilan yang ngawur, tetapi penginjilan yang betul-betul untuk menyelamatkan orang lain. Coba kita akan baca di dalam ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, Ya. aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Terus? Sebab itu adalah keharusan bagiku. Terus? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, Ya. pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Ya. Terus? Kalau demikian, apakah upahku? Ya. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ya, kita loncat pada ayat yang ke-23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Kita loncat pada ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, dan menguasai semuanya. supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Coba diulangi saya mau coba bandingkan dengan bahasa Mandarin ayat 27 tadi. Tetapi aku melatih tubuhku. Di situ melatih tubuh. Tapi dalam bahasa Mandarin mengatakan, aku telah seolah-olah mengalahkan, memaksa tubuh itu ikut saya punya mau. Ya, supaya takluk, supaya tunduk. Karena tubuh daging itu begitu membahayakan. Ya, seperti famili, seperti Amon. Tetapi kita lihat bahwa Yeftah menang. Yeftah menaklukkan orang Amon. Tidak disebutkan berapa lama. Ya, kita akan mempelajari hanya 6 tahun dia menjadi hakim-hakim, ya, membuat Amon tunduk takluk. Tetapi satu hal yang sangat-sangat indah akan saya sampaikan mengakhiri perjumpaan dalam tabiat daripada Yeftah ini.
Waktu dia berjanji, kalau menang, siapapun yang pertama kali muncul akan kupersembahkan sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Ternyata yang keluar adalah anak tunggalnya. Di situ saya mendapatkan satu pelajaran yang baik. Ya, memberikan hidup kepada Tuhan, berjanji, bernazar, semua itu sangat baik. Ya, tetapi kalau memang sudah kita memberikan nazar, apapun yang terjadi, seyogianya kita lakukan dengan baik. Dan di sini saya melihat bagaimana anak gadisnya yang justru memberikan satu dorongan buat orang tuanya yang kebingungan setelah memberikan nazar dan setelah berjanji, tetapi ternyata anak gadisnya yang harus dipersembahkan menjadi persembahan hidup untuk seumur hidup tidak menikah. Bagaimana kita melihat? Ya, kadang-kadang kita melayani Tuhan, kadang-kadang kita berjanji dengan Tuhan, tapi kadang-kadang Tuhan menuntut kita sesuatu yang mungkin kita terlalu cepat untuk berjanji, terlalu cepat untuk bernazar. Itu sebabnya di dalam kitab ya Pengkhotbah ada nasihat buat kita sekalian. Coba kita buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5. Pengkhotbah pasal yang ke-5, coba tolong dibaca ayat yang pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Jangan terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Ya. Karena Allah ada di surga. Terus, dan engkau di bumi. Coba kita baca ayat yang ketiga. Kalau engkau bernazar kepada Allah. Kalau engkau bernazar kepada Allah. Janganlah menunda menepatinya. Jangan menunda. Saya punya pengalaman, saya berjanji, saya menunda, saya harus mengalami perampokan 2 kali sebelum kita berangkat ke Irian. Ini bukti yang nyata sekali. Ayat itu benar sekali, coba diulangi ayat yang ketiga. Kalau engkau bernazar kepada Allah. Kalau engkau bernazar kepada Allah. Janganlah menunda menepatinya. Jangan menunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Oh, terus. Tepatilah nazarmu. Tepatilah nazarmu. Ya, Yefta bingung. Yang keluar adalah anak gadis satu-satunya lagi. Tentunya sebagai orang tua menginginkan pernikahan depan anaknya, menginginkan cucu, menginginkan keturunannya. Sekarang habis. Tetapi kaitannya dengan nazar, menolong kita yang belum nazar, jangan sembarang bernazar. Tetapi sudah bernazar, tolong ingat, engkau punya nazar tidak mungkin terhapus. Kita bisa membaca di rumah untuk malam ini, di mana gadisnya justru yang menunjukkan kedewasaan hebat seorang gadis. Seorang gadis mengatakan, Papa, engkau sudah bernazar kepada Allah, dan Allah sudah menggenapi janjinya, memberikan kamu kemenangan untuk melawan Amon dan mengalahkan Amon. Biarlah aku berangkat. Luar biasa. Akhirnya, ya, ada banyak orang bertanya, Om, itu berarti anaknya dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran. Itu berarti dibunuh. Bukan. Ya, di atas mezbah korban bakaran itu bukan dibunuh, tetapi dia berjanji untuk seumur hidup tidak pernah dekat laki-laki. Artinya dia tidak pernah menikah untuk seumur hidup. Itu sebabnya tiap tahun mereka ada satu ritual untuk menangisi anak gadis daripada Yefta. Didikan buat saya dan saudara adalah jangan sembarang bernazar. Tetapi kalau sudah terlanjur bernazar tahun yang lalu, coba untuk minta ampun sama Tuhan dan laksanakan dengan baik. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang bodoh. Tetapi lebih jauh daripada itu pada petang hari ini, ada satu yang saya sangat-sangat berterima kasih. Karena gadisnya Yefta mengatakan, aku rela. Aku akan
mempersembahkan hidupku atas mezbah pada waktu itu dengan berjanji tidak menikah seumur hidup, maka pada petang hari ini kepada kita sekalian Tuhan memberikan kemenangan supaya kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Kita membaca ayat yang terakhir di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Luar biasa ya. Nasar-nasar yang kita pernah laksanakan. Ayo kita nyanyikan sebuah lagu ini. Pasal 12 ayat 1 dan 2. Tolong dibacakan. Karena itu saudara-saudara, Ya. demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Ya. yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Oh, puji Itu Tuhan. adalah ibadahmu yang sejati. Ya, terus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, pada malam ini sampai di sini dulu. Ya, pembahasan kita dalam PA. Semoga Tuhan berkemurahan untuk yang akan datang, Jumat-Jumat yang akan datang dalam pembahasan kita yang semakin berkenan kepada Tuhan. Dan supaya kita tahu siapa yang harus kita lawan dan kepada mana yang harus kita bunuh oleh kuasa Roh Kudus supaya kita selalu berkemenangan. Kita menyanyi sebuah nyanyian. Tuhan, inilah hidupku. NR 335. Saya pilih lagu ini untuk kita memberikan hidup ini kepada Tuhan. Tuhan, ini ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dari awal, Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-cita, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa, oh puji Tuhan, bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita bisa mengambil nasihat yang paling indah pada petang hari ini. Yefta didorong oleh keluarganya, didorong oleh anaknya untuk tidak ragu-ragu memenuhi nazarnya. Betapa indahnya anak-anak kita dididik dengan baik, sehingga orang tua dan anak-anak bisa menyatu di dalam mempersembahkan seluruh hidupnya. Kedua, kita bisa mendapat contoh yang baik dari anak gadis dari Yefta, untuk kita sekarang ini mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Tidak ada cara yang lain, tidak perlu ditunda-tunda. Rasul Paulus sudah menulis pasal 12 ayat 1-2. Dia nasihati, dia minta kemurahan Tuhan untuk kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup sebagai kurban, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Kita menyanyikan kurnia, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Tua muda pria wanita, seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Sambil menyanyi, sambil menyerah, sambil berserah, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Biar Jackson lanjutkan. Tuhan, amin. Bagi kemuliaan-Mu. Jangan ditunggu, jangan ditunda. Berikan semuanya. Amin. Sampai bumi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali untuk menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami diberikan kemenangan supaya kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Amin, amin. Ajar kami seperti Yefta Tuhan, yang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, yang menyerahkan seluruh perkara kami, seluruh masalah kami. Iya. Apapun itu Tuhan, kami bawa seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Hanya Engkau yang mampu menolong kami Tuhan. Dan kemenangan itu kami terima dari Engkau Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat kami juga sebagai orang tua. Ajar kami untuk mendidik anak-anak kami Tuhan. Supaya lebih taat kepada Tuhan. Amin. Menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan. Amin. Terima kasih. Sungguh indah firman-Mu Tuhan. Mengajarkan kami, mengingatkan kembali. Mungkin ada nazar, ada janji yang terucap dari mulut kami Tuhan. Kami tidak mau disebut sebagai orang bodoh. Ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada nazar yang sudah terucap tetapi belum kami penuhi. Dan ajar juga kami Tuhan untuk menepatinya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Engkau menjangkau seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu lewat kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Kami senantiasa berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami lewat kebenaran firman-Mu.
Engkau senantiasa memakai hamba-Mu dalam pelayanan-pelayanan berikutnya. Tuhan senantiasa memberkati. Lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Biarlah bangsa kami ini penuh dengan kemuliaan Tuhan saja. Lewat anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pakai. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami. Tuhan tahu kondisi yang sedang melanda bangsa dan negara kami. Bukan hanya negara kami, tapi seluruh dunia Tuhan. Biarlah Engkau segera Tuhan menolong kami. Biarlah kiranya kemurahan-Mu melimpah atas bangsa kami. Sehingga persoalan yang kami hadapi, penyakit yang kami sedang hadapi bersama-sama, Tuhan menolong. Tuhan segera memberikan solusi dan jalan keluar. Supaya Tuhan, seperti firman-Mu, kami memperoleh kemenangan dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, pakai Bapak Presiden kami, pakai seluruh menteri, pakai aparat keamanan, seluruh dokter-dokter, perawat yang menjadi garda terdepan dalam mengatasi penyakit ini Tuhan. Biar Tuhan memakai mereka semua, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan hati, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Dan ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan supaya kita menyimak bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertampil pada layar Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa diperhatikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 822-1166-221 atas nama Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada anggota jemaat gereja kita yang membutuhkan dan yang terkena dampak COVID-19. Kemudian pengumuman selanjutnya, untuk mempermudah komunikasi antar gereja dan jemaat, silakan menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja di nomor 0821 3995 2002. Silakan mengirim nama Bapak, Ibu, Saudara melalui WA ke nomor ini untuk mendapatkan informasi pengumuman dan pelayanan jemaat lainnya. Pengumuman selanjutnya, permohonan doa dan ucapan syukur dapat dikirimkan ke nomor yang telah tertampil pada layar Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kemudian ada pengumuman selanjutnya, bersama ini diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa ibadah minggu setiap akhir bulan, yaitu Minggu 28 Juni 2020, akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepala rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan seisi rumah masing-masing, yaitu dengan roti tawar dipotong-potong, kemudian anggur bisa dari buah diperas sendiri, atau bisa dari sirup anggur. Atau bisa beli hosti dan cawan plus anggur di toko buku rohani. Kemudian dapat mengambil di Saudara Filipus Jebua di Gereja LP atau Pendeta Muda Kasieli Jebua di Gereja Johor. Tuhan menolong kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat malam hari ini, saya mengundang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Berkat Tuhan akan limpah lagi kepada kita sekalian. Tanpa sadar, kita selalu sesungguhnya diberkati. Itu sebabnya rekan-rekan hamba Tuhan, seluruh sidang jemaat
besar kecil, pria, wanita, tua dan muda, dimanapun kalian berada, di situ Allah, Roh Kudus beserta dengan kita sekalian, dengan pribadinya yang penuh dengan berkat, melimpah, apapun yang kita perlu butuhkan, tak tercantum di dalam benak pikiran, di dalam Allah, itu semua terpenuhi dan dilimpahkan kepada kita sekalian. Pulanglah dengan membawa berkat yang luar biasa, menjadi berkat bagi bangsa negara kita, bagi semua tetangga kita, menjadi berkat bagi siapapun juga, karena kita menerima berkat yang dari sorga. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus sepenuh-penuhnya limpah buat kita sekalian. Mulai saat ini hingga Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kekasih mempelai sorga, kami sudah mohon berkat untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Amin. Selamat malam.